Apakah AI bisa membunuh agama? Tahun 2026 di Davos, Yuval Noah Harari mengatakan sesuatu yang membuat banyak orang gelisah, bahwa di era artificial intelligence atau AI, segala sesuatu yang berbasis kata-kata bisa diambil alih oleh mesin, bahkan agama. Harari memperingatkan, jika agama hidup dari teks dan interpretasi, maka AI akan segera melampaui manusia dalam memahami kitab suci. AI bisa membaca seluruh tradisi agama sekaligus, membandingkan ribuan tafsir, menghasilkan interpretasi yang konsisten dan rasional. Pertanyaannya sederhana. Jika suatu hari AI bisa menjawab pertanyaan manusia tentang makna hidup, moralitas, kebenaran, tujuan keberadaannya dengan lebih cepat, lebih rasional, lebih personal, apakah manusia masih membutuhkan agama? Atau apakah agama akan menjadi salah satu institusi besar yang kalah oleh teknologi? Ini pertanyaan peradaban, karena usia agama sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Dan untuk menjawabnya, kita harus melihat sejarah. Karena jika ada satu hal yang sudah berkali-kali diprediksi akan mati, tapi ternyata tidak mati-mati, itu adalah agama. Sampai-sampai dikatakan, agama punya 1000 nyawa. Agama berkali-kali diprediksi akan mati. Ini bukan pertama kalinya agama diprediksi bisa mati. Sejak abad ke-18, banyak pemikir yakin bahwa agama akan hilang. Ketika revolusi sains lahir, manusia mencoba memahami alam tanpa Tuhan. Ketika pencerahan datang, rasionalitas berusaha menggantikan iman. Banyak yang percaya ini akhir agama. Auguste Comte berkata, agama akan digantikan oleh sains. Karl Marx berkata, agama adalah candu, akan hilang ketika masyarakat adil. Freud berkata, agama hanyalah ilusi masa kecil manusia. Nietzsche berkata, Tuhan telah mati. Pada abad ke-20, teori secularization menjadi arus utama. Prediksinya jelas. Semakin modern dunia, semakin tidak religius manusia. Setiap teknologi baru dianggap sebagai paku terakhir di peti mati agama. Setiap era membawa narasi yang sama. Kali ini agama pasti tidak akan bertahan, tapi kenyataannya agama selalu lolos dari jeratan maut kemajuan peradaban. Semakin ia diprediksi akan mati, malah semakin eksis. Data global menunjukkan sesuatu yang sebaliknya. Agama tidak hilang, justru sebaliknya. Kebangkitan evangelisme di Amerika, revival Islam global, ledakan spiritualitas di Asia, gerakan mindfulness di Barat, komunitas spiritual digital, bahkan di era paling modern, manusia tidak menjadi kurang spiritual. Manusia hanya menjadi spiritual dengan cara baru. Hari ini, lebih dari 80% manusia masih beragama. Agama tetap menjadi kekuatan sosial dan politik terbesar. Bahkan di era modern, spiritualitas justru meningkat. Agama tidak mati. Agama beradaptasi. Dan disinilah rahasia pertama. Agama bukan hanya sistem kepercayaan. Agama juga merasuk menjadi organisme budaya. Dan sekarang, datang era baru, artificial intelligence. Sekali lagi, agama diprediksi akan kesulitan menemukan tempatnya, alias terancam, atau bahkan mungkin punah. Hari ini manusia sudah bertanya pada AI sebelum mengambil keputusan, percaya rekomendasi algoritma lebih dari intuisi, menyerahkan pilihan hidup pada sistem. Tanpa sadar, kita mulai memperlakukan AI seperti otoritas yang tidak pernah salah. Pertanyaannya, apakah AI akan menggantikan agama? Atau apakah AI akan menjadi bagian baru dari agama? Kali ini, akankah prediksi soal kepunahan agama akan akurat? Akankah AI bisa membunuh agama? Kenapa agama sulit mati? Sains menjawab, apa itu alam? Teknologi menjawab, bagaimana mengendalikan alam? Tapi ada dua pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh keduanya. Mengapa aku harus hidup? Apa yang terjadi setelah kematian? AI bisa memberi solusi. Tapi manusia tidak hanya mencari solusi. Manusia mencari makna.
Manusia bisa bertahan dalam kondisi apapun selama ia punya alasan untuk hidup. Agama memberikan makna penderitaan harapan di tengah ketidakpastian, narasi tentang kematian, rasa bahwa hidup tidak sia-sia. Teknologi memberi kontrol, agama memberi makna, dan makna bukan kebutuhan intelektual. Makna adalah kebutuhan eksistensial. Semakin dunia rasional, semakin banyak orang mengalami kecemasan eksistensial, kekosongan makna, depresi modern, krisis identitas. Sosiolog modern menyebutnya meaning krisis, dan setiap kali krisis makna muncul, agama selalu mendapatkan tempatnya, selalu dirindukan, selalu dibutuhkan. Kali ini agama akan mati oleh AI. Jika sejarah menunjukkan bahwa agama selalu bertahan dari setiap revolusi teknologi, maka muncul pertanyaan yang jujur, apakah AI benar-benar bernasib sama dengan teknologi sebelumnya, gagal membunuh agama? Atau kali ini agama akan mati di tangan AI? Untuk menjawabnya, kita telusuri apa kelebihan yang dimiliki AI yang tidak ada pada teknologi era sebelumnya. Berikut kelebihannya. Pertama, AI meniru kemampuan kognitif manusia. Mesin cetak menyebarkan teks. Internet menyebarkan informasi. Tapi AI melakukan sesuatu yang baru. Ia menjawab pertanyaan, menafsirkan, memberi nasihat, berdialog, bahkan memahami emosi pengguna. Padahal selama ribuan tahun, fungsi ini adalah wilayah agama. Agama bukan hanya memberi teks, agama memberi bimbingan, dan sekarang AI juga melakukan itu. Kedua, AI bersifat personal dan selalu tersedia. Pemuka agama terbatas ruang dan waktu. AI tersedia 24 jam. AI bisa memahami riwayat hidup seseorang, menyesuaikan nasihat dengan kondisi psikologisnya, memberi respons instan. Dalam beberapa situasi, AI bisa terasa lebih hadir daripada institusi agama. Ketiga, AI memiliki otoritas berbasis data. Manusia cenderung percaya pada sesuatu yang terlihat objektif. Jika AI berkata, berdasarkan jutaan data, pilihan ini terbaik untuk hidupmu, maka otoritas moral bisa bergeser dari wahyu ke algoritma. Inilah yang membuat sebagian intelektual khawatir. Bukan karena AI lebih kuat secara fisik, tetapi karena AI mulai memasuki wilayah yang selama ini menjadi inti agama, makna, nasihat, arah hidup. Apakah tiga kelebihan ini cukup sebagai peluru untuk membunuh agama? Agama punya banyak nyawa. Jika kita melihat sejarah agama, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Agama tidak bertahan karena tidak berubah. Agama bertahan karena selalu berubah. Setiap kali dunia berubah, setiap kali itu pula agama mengganti wajahnya. Kadang menjadi lebih rasional, menjadi lebih mistis, menjadi lebih sosial, menjadi lebih personal. Agama seperti makhluk yang memiliki banyak nyawa. Ia tidak mati. Ia bereinkarnasi, beradaptasi, bermetamorfosa, berevolusi. Sejarah menunjukkan pola yang konsisten. Ketika agama kehilangan kekuasaan politik, maka ia menjadi spiritual. Ketika kehilangan otoritas ilmiah, maka ia menjadi moral. Ketika kehilangan institusi, maka ia menjadi personal. Agama selalu menyusut, lalu muncul kembali dalam bentuk baru. Agama seperti organisme yang bisa bermutasi, dan organisme yang bisa bermutasi sulit punah. Ketika mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, banyak yang khawatir agama akan kehilangan otoritas. Yang terjadi justru sebaliknya. Kitab suci dicetak massal. Ajaran agama menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Reformasi Protestan bahkan terjadi karena Alkitab bisa diakses langsung oleh masyarakat. Teknologi cetak tidak membunuh agama. Ia mendemokratisasi agama. Radio, televisi, dan film pernah dianggap sebagai simbol sekularisasi. Namun agama segera beradaptasi. Lahir dakwah radio, televisi religius, film bernuansa spiritual, tokoh agama sebagai figur publik. Teknologi hiburan justru menjadi medium baru bagi pesan keagamaan. Internet diprediksi akan membuat manusia meninggalkan agama. Yang terjadi,
komunitas iman online, kajian virtual, aplikasi kitab suci, ceramah YouTube dengan jutaan penonton. Agama tidak ditinggalkan. Agama pindah platform. Sebab agama bukan sekadar sistem kepercayaan. Ia adalah kemampuan manusia untuk menerjemahkan zaman ke dalam bahasa makna. Jika pola sejarah ini konsisten, maka kemungkinan besar prediksi tentang AI akan menggeser agama, apalagi mengambil alihnya, tidak akan terjadi. AI tidak akan mampu membunuh agama. Yang terjadi justru sebaliknya. Agama akan memanfaatkan AI. Agama akan menemukan cara untuk hidup di dalamnya. AI akan menjadi bahasa baru, yang suatu hari akan digunakan agama untuk berbicara kepada manusia. Maka pertanyaannya bukan, apakah AI akan menghancurkan agama? Tetapi, bagaimana agama akan menggunakan AI? Setiap era menstimulasi agama dengan cara yang berbeda. Dan setiap stimulasi membuat agama menjadi lebih matang. Sains menstimulasi agama berdialog dengan rasionalitas. Modernitas menstimulasi agama menjadi lebih personal. Globalisasi menstimulasi agama menjadi lebih inklusif. Era AI juga akan menstimulasi agama untuk lebih fokus pada makna, bukan sekadar aturan. Lebih menekankan etika teknologi. Lebih hadir dalam isu kemanusiaan. Lebih mendalam secara spiritual. Dengan kata lain, AI bukan hanya tantangan. AI menjadi pemicu evolusi berikutnya bagi agama. AI justru akan memperkuat agama. AI mungkin tidak bisa menghancurkan agama, malah akan memperkuatnya. Karena semakin teknologi berkembang, manusia semakin merasa kecil, kehilangan kontrol, hidup di dunia yang cepat berubah, mengalami kecemasan eksistensial. Setiap revolusi teknologi dalam sejarah selalu diikuti oleh kebangkitan spiritual. Mungkin AI akan menciptakan ustaz digital, konselor spiritual AI, tafsir berbasis data, komunitas iman global, bentuknya berubah, kebutuhannya tetap. Bahkan, saat ini sudah mulai terlihat pemanfaatan AI oleh agama. Pertama, AI membuat akses pengetahuan religius yang lebih luas. AI bisa menjelaskan kitab suci lintas tafsir, membandingkan tradisi, menjawab pertanyaan dasar umat secara instan. Ini bukan menggantikan pemuka agama, ini memperluas akses penyebaran dan pemanfaatan nilai-nilai agama. Kedua, pendamping spiritual personal. Bayangkan seseorang yang sedang cemas, kehilangan arah hidup, menghadapi krisis. Ia bisa berbicara dengan sistem yang memahami nilai-nilai keimanannya, memberi refleksi spiritual, mengingatkan praktik ibadah atau meditasi. AI tidak menggantikan agama. Di sini, AI menjadi pengingat dan pendamping. Ketiga, komunitas iman global. AI dapat menghubungkan komunitas lintas negara, menerjemahkan kajian secara real-time, menciptakan ruang spiritual global. Dengan memanfaatkan AI, agama menjadi lebih inklusif dan lintas batas. Keempat, personalisasi perjalanan spiritual. Setiap manusia memiliki kondisi batin yang berbeda. AI bisa membantu seseorang menemukan ritme praktik spiritual, bacaan yang relevan, refleksi yang sesuai dengan tahap hidupnya. Seperti teknologi sebelumnya, AI tidak mengubah esensi agama. AI mengubah cara agama hadir. Jadi, apakah agama akan hilang ditelan AI? Yang lebih mungkin terjadi adalah agama akan berevolusi dan hidup bersama AI lebih dialogis dengan sains, lebih adaptif dengan teknologi. Agama tidak melawan zaman. Agama belajar hidup di dalam zaman. AI bisa menjadi lebih pintar dari manusia, tapi selama manusia masih mencari makna, agama akan selalu menemukan cara untuk hidup kembali. Dengan wajah baru, dengan bentuk baru, dengan peran baru. Seperti yang sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah peradaban,